ketok pintu sama ngasih salam gitu, assalamualaikum, nggak ada orang rumah yang dengar. Padahal jendela si hordeng ini ya, hordeng Kebuka. jendela gitu kebuka, jadi kelihatan orang-orang dalam. Terus ngeliat kaca, kaget saya. Kaget kenapa? Muka tuh hancur lah setengah saya. Nah, yang saya aneh gitu ya, waktu itu pada saat kecelakaan itu saya tuh di mana gitu, diri asli saya tuh di mana kan, gitu kan. Itu kan yang saya aneh. Kalau saya bisa katakan mungkin apa diri asli saya sama si sosok wanita itu gitu kan. Jadi kalau diibaratkan gitu ya, jasad saya memang jalan di motor, jasad asli mah di motor gitu ya, waktu kejadian itu sampai tabrakannya jasad saya. Tapi ruh atau nyawa saya sama si wanita itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Amarta Channel di segmen Obsersan, obrolan serius tapi santai. Nah, seperti biasa, sudah masuk malam Jumat, waktunya kita bersama narasumber. Di video kita kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Kang Bintang, yang akan menceritakan pengalaman misterinya yang diikuti sosok wanita misterius. Oke, mungkin boleh sedikit diceritakan Kang, bagaimana pengalaman rasanya atau ketemu sosok apa gitu? Untuk pengalaman misterius yang tadi Akang sebutkan, saya pernah mengalami selain sosok wanita misterius itu ya. Sebelum kejadian itu saya pernah mengalami kayak bertemu orang gila, tapi sosoknya aneh gitu. Orang gila aneh, bisa dibilang sosok misterius gitu, orang gilanya. Nah, yang kedua ya yang tadi Akang sebutkan, saya pernah diikutin juga sama sosok wanita misterius. Dan semua itu ya menjadi pengalaman pribadi yang sangat ya bisa dibilang Hebat lah gitu. hebat lah buat saya dalam hal mistis-mistis gitu ya. Soalnya itu pertama kali buat saya, bagi saya pengalaman pertama kali. Oke Kang, tahan ceritanya Kang ya. Nah guys, jika kalian penasaran dengan ceritanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Ini dia ceritanya. Jadi untuk pengalaman mistis yang saya alami, yang pertama itu ketika saya di Sukabumi. Waktu itu kejadiannya saya itu maghrib lah ya, maghrib sekitar ya jam 6 sampai setengah 7 lah, lepas maghrib itu saya disuruh ke warung sama ibu. Waktu itu disuruh beli kecap sama telur ya di warung depan rumah. Kalau bisa dibayangkan itu rumah saya ini, lokasi rumah depannya jalan raya gede. Nah, posisi warung di sini Dekat lah gitu. iya, seberang-seberangan lah bisa dibilang ya. Saya jalan ke warung, sampai di warung itu kebetulan penuh warung, banyak yang beli. Jadi mau nggak mau ya harus ngantri dulu kan ya. Iya. Nah, sembari ngantri, saya tuh ngelihat di samping warung kan ada posisi ada gapura gitu, gapura. Itu jalan ke bawahnya itu jalan ke perumahan lagi, kayak desa gitu. Nah, di samping gapuranya ini ada orang gila gitu, orang gila lagi nyender aja, kalau lagi gini lah posisi orang gila nyender.
depan orang gilanya itu ada bapak-bapak, biasa bapak-bapak lagi ngobrol lah, nongkrong gitu kan. Gak lama kemudian saya lagi nunggu, ada cewek, anak kecil gitu kan, ya seumuran sepantaran lah gitu. Kalau bisa dibilang waktu itu umur 10 atau 11 tahunan lah gitu kan. Anak SD lah. Iya, SD. Datang dari jalan bawah tuh, naik ke warung. Nah, sampai di warung dia bilang gini, "Kang, pesanan mama yang tadi mau pesen, kasihin aja sama orang warungnya." Oh ini. Pulanglah dia, pulang. Gak lama kemudian datang lagi anak ini, datang lagi ke warung, bilang ke mang warung itu, "Ah, ininya ketinggalan, nggak ada." Nggak tahu barang apa ya, pokoknya yang ketinggalan aja intinya gitu. Udah dikasihin sama orang warungnya, pulang lagi dia. Nah, setiap dia pulang ini, setiap pulang sama datang, orang gila ini ngeliat dia, Melirik gitu. dia ngelirik. Lalu kemudian datang lagi, 3 kalinya datang tuh dia, datang ke warung. "Ah, ini juga nggak ada barangnya." Nggak tahu itu emang bener nggak ada barangnya, tapi orang-orangnya ngasih tetap. "Oh ya ini." Pulang lah, orang gilanya sama, tetap ngelirik. Nah, pas giliran saya, "Kang, telur sama kecap." Tak lama balik lagi anak ini. Balik lagi. Orang warungnya juga aneh kan, nanya lah, "Ai mana di titah naon bulak balik wae naon deui ayeuna?" Sunda namanya gitu. Iya. "Ini sekarang mah disuruh sama bapak rokok sebungkus." Belilah dia, kasih sama orang warungnya. Bayar beres transaksi, pas banget dia mau jalan turun tangga warung, orang gila ini ngambil botol, kayak botol bekas minuman keras gitulah, minuman keras itu dia pukul Si ke cewek. ceweknya. Otomatis kan warga yang ada di situ lah ya, termasuk orang warung pun kaget itu kan. Setelah mukul, orang gilanya lari ke bawah. Nah, bapak-bapak yang 2 ini langsung ngejar ke bawah, ngejar orang gilanya tuh. Nah, posisi saat itu di pangkalan ojek, di depannya kan ada pangkalan ojek itu, ngejar juga pakai motor. Kebetulan yang ngejarnya teman bapak saya waktu itu, ikut saya. Entah kenapa itu diajak gitu ya, kebetulan aja mungkin ya, emang udah jalannya harus ngalamin kejadian kayak gitu ya, diajak dibonceng di depan. Terus saya ngeliat jalan ke bawah desa itu cuma lurus kan, cuma lurus aja, kiri kanan ya nggak, cuma rumah-rumah biasa ya. Dikejar lurus, orang gilanya lari gitu ya, pakai motor. Sekarang Akang bayangin aja, orang dikejar sama motor, secara logisnya mah kekejar lah ya. Iya pasti. Ini mah enggak, Kang, terus aja, terus sampai di ujung pertigaan. Ada di pertigaan, nama daerahnya Cemuncang Lebak gitu kan, pertigaan Cagak itu. Dia belok kiri, ya kita juga belok kiri. Pas belok kiri itu kan nggak ada kan, yang bikin saya, wah ini gitu ya, kejadian yang buat saya aneh banget itu. Orang gila yang saya lihat wujudnya emang kayak manusia biasa gitu. Ketika dikejar larinya cepat, pas ketika di ujung tiba-tiba menghilang aja gitu tanpa jejak kan. Sampai sekarang itu belum ketemu. Sampai sekarang, sampai mungkin setiap saya, sekarang kan saya udah tinggal di Cimahi ya. Iya. Setiap saya pulang atau mudik ke sana gitu, ke rumah saya yang di sana, kejadian itu emang sampai sekarang orang gila itu misterius, nggak pernah ketahuan. Dan yang saya bikin agak aneh lagi gitu ya, sosok orang gila ini selama orang-orang situ tinggal gitu ya, gak pernah Kang yang namanya ngelihat orang gila yang wujudnya kayak gitu. Maksudnya misalkan Akang nih,
tinggal di situ kan Iya. tahu ya orang-orang situ Iya. ya, kalau atau sering lewat lah ke situ tahu lah. Seenggaknya nggak kenal nama juga, Tahu muka. ya tampang gitu. Ini nggak ada satupun kan yang pernah kenal gitu. Kayak yang belum pernah lihat aja. Ya, jadi kayak orang emang yang orang jauh lah tiba-tiba ada di situ. Nah itu paling yang pengalamannya saya, menurut saya mistis tapi aneh gitu. Oh, gitu. Nah itu waktu di Sukabumi cuma itu mungkin ya, atau Ya, ada itu lagi atau untuk yang waktu di Sukabumi kejadian misterius yang aneh bagi saya itu sih. kalau di Cimahi mungkin ada atau gimana kan? Untuk selanjutnya mungkin kejadian setelah beberapa tahun kemudian ya kan. Iya. Jadi waktu itu awal mulanya saya tuh pindah ke Cimahi ya. Nah, karena bapak juga kan tugas pindah ya, waktu itu dioper ke Cimahi, kerjaan yang memaksa buat keluarga, satu keluarga pindah juga ke sana. Saya pindah ke Cimahi. Waktu pertama kali dapat, orang tua tuh dapat rumah kontrakan ya, di daerah Padasuka lah, Komplek Padasuka itu, Cimahi, Komplek Padasuka. Nah, saya tuh pas pertama kali turun dari mobil, nah, saya ngeliat ada sosok wanita gitu. Kalau saya waktu itu nganggapnya emang orang situ kan, soalnya yang dilihat mata saya gitu ya, itu kan emang kayak manusia biasa aja. Jelas gitu Iya, ya, nggak jelas. burem atau Nah, apa gitu. jelas kayak manusia aja. Jadi itu saya mikirnya, wah ini orang sini nih gitu kan. Nah, pertama kali itu saya masuk ke rumah gitu kan, orang itu hilang. Orang itu hilang ya. Tadinya saya mau kenalan gitu lah kan, sebagai pendatang baru kan gitu. Tapi yang saya aneh gitu kan, si orang ini yang anggap saya, yang saya anggap itu kayak orang gitu, kayak orang beneran. Saya agak aneh juga, kok ini orang nggak pernah setiap hari kelihatan gitu, jarang-jarang. Jadi misalkan hari Senin dia ada gitu, saya ngeliat. Nanti besok atau besoknya lagi atau lusanya baru ada lagi gitu kan. Jadi nggak sekali aja gitu ya. Sekali aja ngeliatnya. Dari situ saya biasa menjalani kehidupan gitu ya sehari-hari, sampai pada puncaknya itu ketika saya SMP kan. SMP waktu itu kelas 9, mau kurang lebih seminggu lagi mau ujian nasional lah. Itu kira-kira tahun berapa kan kejadian itu? SMP itu saya 2012 akhiran lah, 2012 Iya. Juni, berarti Juni lah, biasanya UN kan bulan-bulan Juni. 2012. Nah, kejadiannya waktu itu saya mau tes renang buat ujian akhir semester. Ya. Kejadian puncak waktu saya ketemu situnya, sosok misterius ini. Waktu itu saya jalan pulang ke rumah dari sekolah, karena sebelum tes itu ada waktu kisar 2 jam lah sebelum tes, jadi masih ada waktu 2 jam. Saya waktu itu mutusin buat pulang dulu ke rumah, karena waktu itu kejadiannya kebetulan saya itu sambil bukain kan jasa spotlight casing HP. Ya gitu, pulang ke rumah buat ngerjain itu Kerjaan lah gitu. Sambil buat lumayan lah buat jajan ya, namanya anak SMP waktu itu. Sampai di rumah kerjain sampai sisa kurang lebih 3 HP lagi, teman-teman datang nyamper lah, "Ayo Bim, kita berangkat, udah bentar lagi nih ujian." Berangkat lah, mau berangkat. Nah, sebelum berangkat tuh mama bilang, "Makan dulu, kamu belum makan dari malam, dari pagi."
Nah, tumbennya saya waktu itu ngelawan, gak mau kamu makan. Biasanya nggak keras kepala gitu. Biasanya makan kalau misalkan disuruh atau apa, saya mah nurut gitu. Iya. Udah takut lah sama orang tua mah gitu kan. Waktu itu kejadian enggak, lawan pokoknya, tetap kekeh, kekeh, tetap gak mau. Berangkatlah saya tuh. Nah pas saya naik motor, jadi posisi depan rumah saya itu kebun kan, rumah kontrakan saya tuh depannya kebun. Pas saya naik motor nyalain, ngeliat tuh si cewek sosok itu, ada nih, lihat kan. Udah lama hilang aja dia. Itu ngilang gitu aja atau? Hilang aja gitu kan. Jadi saya naik motor manasin, ngeliat ada kan, diajak ngobrol dikit, meleng dikit aja, ngeliat udah nggak ada lagi kan. Gitu lah. Berangkat tuh saya 4 motor waktu itu, pakai motor masing-masing. Motor jalan sampai di suatu titik kan, di pertigaan. Pas waktu saya udah lepas pertigaan, kebetulan waktu itu ya knalpot saya sama teman-teman tuh knalpot yang berisik itu, yang racing lah ya, anak-anak SMP racing. Naik jalan lurus ke atas, ada anak SMA sama lah knalpot gitu juga. Mepet motor saya kan, kejadiannya motor mepet, terus gerung-gerung kan, gerung. Ya otomatis kalau saya sih waktu itu nggak panas ya kan, ya biasa aja. Cuman yang problemnya teman-teman yang emosi. Teman-teman panas semua, emosi gitu. Sampai nyamper, kejar, polontong ternyata budak SMA. Budak. Saya waktu itu kondisi nggak tahu kenapa ya. Ya udah sok aja kejar. Duluan aja gitu. Santai aja, bawa santai aja sama saya gitu ya. Teman-teman ngejar, saya menyantai. Gak taunya di depan jalan, nggak setelah kejadian itu, setelah teman-teman ngejar gitu ya, di depannya cewek itu muncul kan, pinggir jalan. Tiba-tiba ada? Iya ada, itu jelas banget di mata saya gitu ya, jelas. Kayak nyetop angkot. Sini. Iya, sini kayak ngajak gitu. Iya. Otomatis waktu itu saya mikirin, wah kesempatan nih bisa ngobrol gitu kan. Pinggir pakai motor gitu. Kenalan lah, cerita. Cewek itu bilang, udah gak usah kesana, gak usah diterusin pakai motornya gitu kan. Mendingan ikut sama Neng aja ke lapang, kita ngobrol di bawah. Itu majelas yang saya alamin mah, yang saya rasa gitu. Dibawalah ke lapang bola gitu. Duduk di situ kan saya ngobrol sampai berjam-jam lah gitu, ngobrol sampai waktu itu maghrib. Dia sendiri kan udah maghrib nih, jadi kayak kita ngobrol sama orang biasa aja gitu. Iya. Udah maghrib nih, kita pulang yuk, nanti mama kamu nyariin. Dia bilang gitu kan. Oh iya, udah maghrib, pulang aja ya. Ya, udah sini aku yang bawa motornya. Dia kan yang minta bawa motor. Saya aneh, kenapa nggak saya aja yang bawa? Enggak, nanti kamu takutnya kenapa-napa, takut kecelakaan, apa mending saya yang bawa. Awalah tuh, jadi saya dibonceng sama cewek gitu kan, bonceng sampai ke rumah. Ya, di depan rumah tuh ada kejadian yang ini sih aneh banget gitu. Aneh bagi saya, pertama kali seumur hidup ngalamin hal aneh banget. Sampai rumah, turun motor gitu kan, parkirin motor kayak normal lah umumnya gitu. Ketok pintu sama ngasih salam gitu, Assalamualaikum. Nggak ada orang rumah yang dengar. Padahal jendela si hordeng ini ya, hordeng jendela gitu kebuka, jadi kelihatan orang-orang dalam.
bapak saya, adik saya, ibu saya ada di situ, amang saya juga ada. Tapi saya ketok-ketok, terus saya ucap salam. ucap salam, nggak ada yang manggil, nggak ada yang nyaut gitu ya. Sampai akhirnya saya buka sendiri itu pintu kan, buka sendiri, masuklah ke kamar. Saya waktu itu masuk kamar, tidur. Belum tidur tuh saya bilang ini si sosoknya, udah Neng pamit dulu, yang penting mah sekarang udah selamat di rumah, insya Allah mungkin lah kita bakal ketemu lagi lain waktu. Saya juga ya udah, terima kasih udah nganterin gitu ya, biasalah kayak orang-orang biasanya lah. Tidur lah saya. Yang saya rasain tuh tidur cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Ya cuma malam itu aja. Iya, cuma malam itu aja kejadian. Saya bangun besok harinya. Kebiasaan saya tuh kan kalau bangun tidur lihat kaca kan. Iya. Lihat kaca ngaca. Nah, kejadian pas waktu itu pas ngeliat kaca kaget saya. Kaget kenapa? Muka tuh hancur kan setengah saya. Muka tuh setengah hancur. Kok bisa ya? Nah, di situ kan saya aneh juga. Saya teriak di situ. Sampai orang-orang rumah kaget gitu kan. Saya nanya, "Mama, ini muka kenapa hancur gitu? Setengah." Nah, di situlah orang tua bilang, ibu terutama yang ibu bilang cerita, "Kamu itu tabrakan di jalan ini. Kalau misalkan ada yang tahu di Jalan Sangkuriang gitu ya, lulusan Sangkuriang itu Cimahi, depan SMK Sangkuriangnya, depan SMK Sangkuriang, saya kejadian di situ. Ibu saya cerita, mana teh tabrakan adu bagong tuh pada depan ini gitu kan, sama anak SMA. Motor saya hancur kan. Ada videonya kan dari bapak gitu ya, waktu kejadian lokasi. Motor saya sama motor yang ditabrak hancur lebur lah itu. Terus orang yang lawan tabraknya gitu ya, kaki patah semua. Ini bisa dibilang bocor ya, soalnya pendarahan gitu. Soalnya yang orang yang saya tabrak gitu, entah saya tabrak atau dia nabrak kan, soalnya saya nggak sadar ya waktu itu, karena lah itu. Iya, ya itu seminggu di ICU. 2 hari kemudian gitu, setelah dia diperbolehkan rawat jalan gitu dari pihak rumah sakit, orang tua bapak ya waktu itu dapat kabar dari keluarga yang sana itu, keluarga korbannya bilang bahwa anaknya meninggal gitu kan. Nah, yang saya aneh gitu ya, waktu itu pada saat kecelakaan itu saya itu di mana gitu, diri asli saya itu di mana kan gitu kan. Itu kan yang saya aneh. Kalau saya bisa katakan, mungkin apa diri asli saya sama si sosok wanita itu gitu kan. Jadi kalau diibaratkan gitu ya, jasad saya memang jalan di motor, jasad asli mah di motor gitu ya, waktu kejadian itu sampai tabrakannya jasad saya. Tapi ruh atau nyawa saya sama si wanita itu kan, mungkin gitu ya kalau saya pikir-pikir setelah kejadian itu. Soalnya yang pertama, setelah kejadian itu saya cuma kena muka doang yang kena setengah gitu, pun nggak full ya, nggak full hancur gitu, cuma setengah doang. Terus kaki apa nggak ada yang patah, minimal ya kan kalau misalkan tabrak depan-depanan gitu, tangan pastilah kena lah, karena soal kan stang gitu. Ini mah nggak ada kan. Coba lihat kondisi motor juga mungkin kan harusnya kena ya. Iya, lihat dari kondisi motor hancur lah itu. Motor udah
Ibaratnya kalau gitu. misalkan dipakai harus dibangun ulang. Oh, Harus bangun ulang lagi. udah rusak Ngerti total dia gitu. gitu. Soalnya hancur banget kan. Nah, dari situ gimana ya? Itu pengalaman yang menurut saya aneh tapi nyata kan. Soalnya saya juga ngalamin kecelakaan. Kalau misalkan ditanya gitu kan, setelah kejadian gitu banyak teman-teman gitu kan Iya. nanya, ya kamu gimana waktu kecelakaan, ceritain. Ya saya nyeritain yang tadi kayak saya ke Akang ceritain gitu. Mereka jawabnya, ah kamu mengarang, ah kamu. Oh, jadi banyak yang nggak Iya, percaya. banyak yang nggak percaya kan. Ya tapi tidak mau gimana lagi tuh ya, namanya juga hal mistis gitu ya, hal-hal yang emang nggak bisa, kadang nggak masuk akal. Sama manusia tuh nggak masuk akal gitu. Tapi udah kita sendiri yang ngalamin, ngeri sih Kang. Nah itu Kang, waktu sebelum si cewek pulang kan pernah bilang tuh ke Akang, kita mungkin ketemu lagi. Nah setelah kejadian itu Akang pernah ngalamin ketemu dia lagi atau enggak gitu? Nah, bener Kang, ada kejadian unik juga Kang waktu itu Kang. Pas si cewek itu bilang ketemu lagi, kirain saya cuma hanya ya Basa-basi sebuah lah pamitan gitu. yang biasa lah. Ternyata emang ada di suatu hari emang ketemu lagi Kang. Cuman itu ketemunya cuman ya sebentar lah, dan nggak terlalu gimana ya, nggak ada yang terlalu Wow gitu. wow banget sih. Soalnya waktu itu cuman kejadian ya saya nabrak anak kecil, nabrak anak Terjadi kecil. kecelakaan lagi gitu. Ya kecelakaan, cuman ya tapi saya bisa bilang gitu ya, dengan sosok misterius yang dilihat saya cewek ini, secara nggak langsung nyelamatin saya kan setiap ada masalah kan. Dari yang tabrakan itu, apalagi yang waktu tabrakan SMP saya itu yang sebelum ujian nasional, itu bagi saya emang sebagai penyelamat lah. Meskipun ya saya tetap percaya yang menyelamatkan mah ya tetap Tuhan lah gitu ya, Gusti Allah lah gitu. Cuman saya mikirnya ya itu perantaranya gitu, melalui dia. Allah tuh ngirim penyelamatannya melalui dia gitu. Berarti kayak kalau di orang Sunda mah khodam mungkin ya Kang ya? Ya mungkin kayak gitu. Soalnya semenjak saya pindah ke Cimahi, dari Sukabumi ke Cimahi, semenjak saya di Cimahi itulah dia selalu ngikut. Sampai pada akhirnya ya kejadian terakhir itu yang sampai nabrak anak kecil, terakhir saya ngeliat di situ, dia juga di situ sampai nyelamatin saya juga, karena ya mungkin berkat dia juga saya nggak kenapa-napa di sana gitu ya, pada saat kejadian itu. Ya sudah, gitu saja. Soalnya terakhir sih emang saya ngelihat sosok itu ya di situ, nggak ada lagi setelah itu, nggak ada pernah ketemu lagi, muncul lagi. Dan saya pun alhamdulillah itu sampai itu kejadian terakhir kecelakaan terakhir lah, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya nggak pernah ada kecelakaan lagi. Nah guys, mungkin segitu aja cerita dari Kang Bintang ini. Mungkin pesan atau kesan dari saya sih sedikit ya, kemana-kemana harus stabil lah emosi, harus nurut gitu, yang biasanya nurut terus nurut, yang keras kepala mungkin ya Kang ya. Nah mungkin ada sedikit pesan atau kesan bagi penonton Kang. Mungkin kalau dari saya, dari apa yang saya ceritakan tadi, penonton di rumah juga mungkin harus tahu bahwa memang makhluk halus ya, dalam kata kutip makhluk halus itu memang ada, karena kita hidup di dunia ini bukan hanya cuma manusia gitu kan. Hal-hal yang mungkin orang-orang bilang hantu lah, mistis
soal apa, memang ada, cuman alam kita tuh berbeda, dan mungkin yang bisa ngerasain atau melihat cuma orang-orang tertentu. Karena hal-hal yang kayak gitu memang kadang nggak masuk di akal manusia gitu. Yang penting kalau misalkan kita percaya kepada Tuhan, pasti selalu aman-aman aja lah. Oke guys, mungkin segitu aja cerita pengalaman dari Kang Bintang ini dengan cerita pengalaman misterinya. Nah, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Saya Yusuf Maulana dan Kang Bintang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya.